Halo, balik lagi di channel Pak Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi sebuah cerita, sebuah tempat wisata yang bagi kawan-kawan bisa dijadikan sebuah referensi untuk berlibur. Apalagi gak lama lagi kita akan menghadapi libur panjang, mau juga anak-anak mau libur sekolah. Jadi dengan adanya referensi ini tentunya kawan-kawan bisa merencanakan rencana liburan kawan-kawan, atau mungkin ada plan A, plan B yang sekiranya bisa dijadikan acuan apabila nanti kawan-kawan ingin melakukan perjalanan liburan. Kali ini nama tempatnya adalah Pantai Kapuk, dimana tempat ini kalau kawan-kawan lihat, saya akan bagikan nanti mapsnya, tak jauh dari pusat kota Banda Aceh. Dan memang tempat ini salah satu tempat yang cukup ramai juga dijadikan tempat wisata, karena sepanjang area ini kawan-kawan bisa melakukan banyak sekali trip, mulai dari mengunjungi pantai atau makan-makan di tepi pantai. Ada kafe-kafe yang menyediakan makanan-makanan modern, atau yang seperti yang akan saya tengok ini, sepanjang sungai itu nanti juga banyak kafe-kafe atau tempat-tempat penyewaan booth-booth yang menurut saya ini merupakan suatu tempat atau ciri khas ya, karena memang di tempat-tempat lain agak jarang kita akan temui tempat wisata seperti ini. Memang kalau di Aceh ini sendiri kan memang kalau untuk pantainya kan kita udah akui lah ya, artinya dimanapun atau hampir lah ya, hampir sepanjang garis pantai memang tempatnya emang top markotop semua, hampir top markotop semua. Ada yang buat mandi-mandi atau sekedar cuci mata. Namun untuk sungai-sungai yang bisa dijadikan tempat wisata ada beberapa, karena memang banyak sungai-sungai yang cantik juga, tapi memang karena aksesnya agak jauh sehingga menyulitkan kawan-kawan untuk berlibur di sekitar tepian sungai. Nah, maka kali ini saya akan memberikan review di mana kita akan mengunjungi tempat wisata yang berada di pinggiran tepi sungai. Kalau mungkin kawan-kawan suka lihat kota-kota di Eropa itu kan sungainya kan dia betul-betul ini ya, cantik ya, dijadikan sebagai tempat wisata. Dan memang kalau untuk kebanyakan tempat di Indonesia kan memang kadang-kadang sungai ini kan dibelakangi, dalam tanda kutip dibelakangi oleh rumah gitu. Jadi kesannya itu hanya sebagai tidak terlihat keindahannya. Nah, di sini sungai yang ada di sini itu betul-betul diekspos. Karena apa? Beberapa tempat wisata memang dia itu menghadap ke sungai, karena sungai ini dijadikan ciri khas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan agar mengunjungi tempat ini. Dan juga tempatnya memang masih karena dekat pantai, jadi untuk ekosistemnya masih mirip-mirip dengan pantai. Banyak sekali pohon, kayak pohon-pohon cemara kayak gini lah ya, kayak daun-daun tajam-tajam kayak gini. Namun memang cukup rindang juga kalau di siang hari kita melakukan liburan, atau mungkin dari pagi sampai siang. Dan saya juga rekomendasikan kawan-kawan ke sini untuk liburan itu, atau untuk pergi ke sini itu di sekitar pagi hari sebelum jam 10 atau sebelum jam 11. Atau seperti saya ini karena memang mendung, jadi ini ada case khusus, atau di sore hari untuk melihat sunset. Dan juga tentunya untuk menghindari panas juga. Nah, kalau kawan-kawan yang pergi ke sini pagi-pagi, yang seperti yang saya lakukan ini, karena saya datangnya ke pagian, memang masih banyak pengelola yang masih tutup. Karena memang pada umumnya ya, wisata-wisata di Aceh itu kan bukanya itu mulai jam 9-an ya. Jadi saya nggak kaget lagi memang, dan juga karena memang sudah membawa sedikit bekal ya, perbekalan. Mana tahu nanti memang susah dapat makanan gitu, karena emang liburan tanpa cemilan itu kayaknya emang kurang ini juga, kurang lengkap lah rasanya ya.
Nah, jadi sembari saya tadi udah datang pagi-pagi, karena juga cuaca mendung ini, jadi melihat airnya yang begitu jernih seperti di awal video itu, hal yang pertama yang saya lakukan ya tentunya saya mencoba berenang di sungai ini, karena memang sungainya juga tidak kebanyakan seperti sungai-sungai yang lain yang mungkin arusnya deras atau airnya kotor. Di sini airnya cukup tenang, bahkan sesekali saya lihat itu ada orang dari seberang ya. Dia menyeberang ke sini daripada dia lewat jembatan jauh muter, lebih baik dia berenang dari ujung sana ke ujung sini. Seperti yang kita lihat airnya kan kawan-kawan gimana, kayak air kolam renang kan ya. Jadi sampai ke dasarnya ini kurang lebih 1 meter lebih masih terlihat pasir-pasirnya, dan pasirnya pun juga pasir putih ya. Hebat bukan kan? Jadi biarpun dia pantai atau biarpun bukan air laut ya, tapi pasirnya juga pasir putih. Jadi kesannya nggak jorok kayak gitu ya. Moga-moga ini tetap lestari lah ya, kita kita videokan kayak gini biar tentunya dijaga oleh pemerintah setempat dan masyarakat setempat juga, agar nanti ya tetap bisa dinikmati oleh orang-orang di masa mendatang. Dan kita lihat dari jauh itu airnya ya, warna hijau ya. Memang airnya itu jernih ya. Dari atas pun kelihatan pasirnya dan bentuk-bentuk urat-urat garisnya itu. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga menurut saya juga senang juga saya melihat-lihat seperti ini. Meskipun memang kita misalkan cuma datang hanya untuk sekedar minum-minum saja atau cuma duduk-duduk, itu pun juga sudah sangat menyenangkan ya. Tapi tentunya lebih menyenangkan lagi kalau kita mandi-mandi sini, karena kita punya pengalaman lain ya, tentunya akan merasakan seperti apa mandi-mandi di sungai yang tenang seperti ini. Dan juga saya sedikit heran juga ya, tapi pengalaman baru juga ya. Jadi airnya agak-agak payau ya kawan-kawan ya. Mungkin karena dekat-dekat dengan garis pantai jadi terasa agak payau, tapi segar juga kayak gitu. Jadi kalau kita mandi, bedanya ya, kalau kita mandi-mandi ke laut kan kadang-kadang kita, kalau kita agak lama naik ke atas itu kan agak kering badannya. Kalau ini nggak begitu kering. Jadi cocok lah ya buat kawan-kawan mandi-mandi sini juga. Misalkan sesekali naik turun ke air itu enak juga gitu, karena segar kayak gitu. Dan saya paling suka melihat ke dalam airnya itu karena memang bening ya kawan-kawannya, warna hijau. Bener-bener kayak kolam renang lah kawan-kawannya. Kalau kawan-kawan yang mungkin melihat airnya kolam renang kan biasa kelihatan sampai keramiknya kan. Kalau ini kita melihat pemandangan atau melihat view pasir putih yang cantik di bawah sungai itu ya. Kayaknya saya baru menemukan sungai yang seperti ini ya. Sungai dengan pasirnya pasir putih gitu. Biasanya kan sungai itu kalau nggak batu-batu pasirnya kan hitam ya, secara umum ya. Kalau sini pasirnya pasir putih kawannya. Jadi betul-betul unik dan menarik, dan tentunya worth it lah buat kawan-kawan untuk berlibur ke sini tentunya. Dan ini saya tak lengkap rasanya kalau tidak mencoba yang namanya perahu naga di sini. Jadi ini sekali trip saya coba ya kawan-kawan. Ini perahunya pun juga pertama sudah apalah ya, ada standarnya. Jadi ada pelampungnya. Jadi ya untuk jaga-jaga juga ya. Jadi kalau mana tahu nanti terbalik di tengah-tengah sungai kan. Jadi pihak pengelola pun juga sudah aware terhadap keselamatan para penumpang. Saya acungi jempol lah ya. Jadi biarpun wisata lokal kayak gini, tapi tetap keselamatan adalah yang utama. Biarpun kita lihat pun airnya tenang kayak gini. Nah, jadi balik lagi tadi, emang salah satu daya tarik dari wisata di pinggir sungai ini adalah perahu naga ini. Jadi dimana kita akan diajak oleh, saya bilang apa ini, navigator ya, navigator atau drivernya lah ya, untuk menyusuri sungai ini mulai dari hilir ya kan. Dari hilir sampai kurang lebih agak jauh, kita mau sampai ke hulu sungai ya. Pertengahan sungai ya. Karena kalau hulunya ini kan nanti namanya itu adalah Pucuk Kerung. Nanti ada juga di deskripsi video, nanti kawan-kawan bisa lihat ya. Sebelumnya kita udah pernah ke situ untuk review. Ini katanya pengelola ini kalau misalkan sewanya full ya tadi kan, itu nanti bisa kita diajak sampai ke ujungnya itu mata air gitu kan. Jadi tripnya bisa sedikit lebih lama lagi. Tapi bagi saya yang pada saat ini trip hari ini kan ya, itu tadi awalnya emang saya cuma berempat ya. Jadi saya nego-nego sama orangnya kan. Awalnya dia itu perjalanannya biasanya normalnya itu setengah perjalanan lah. Tapi melihat
yang dia jelaskan itu setengah perjalanan pun itu juga cukup jauh juga ya, sampai ke pabrik semen gitu kan. Saya lobby lah ya, gimana kalau sampai ke jembatan aja kayak gitu kan, karena berhubung kami juga sedikit juga kan orangnya kan 4 orang kan. Nah, rupanya di tengah perjalanan datang lagi orang lain, jadi akhirnya kita diantar sampai ke arah pabrik semen itu. Dan memang untuk menyusuri sungai ini lumayan lama juga ya. Saya kayaknya untuk satu trip ya dari hilir itu, dari pinggir laut ke ini, itu bisa memakan waktu kurang lebih 30 menitan lebih lah ya. Jadi benar-benar kita puas itu naik perahu di sini, melihat kanan kirinya itu banyak sekali antara perumahan dan antara kayak hutan-hutan kayak gitulah ya, pohon-pohon, jadi betul-betul asri ya lah ya. Ditambah lagi sepanjang sungai ini, wah luar biasa pokoknya ya. Jadi airnya itu jernih, hijau kan kayak gitu kan. Seperti kawan-kawan lihat juga tadi kan, bagaimana airnya itu jernihnya, segarnya kan. Itulah yang menambah daya tarik wisatawan atau khususnya saya untuk berlibur ke sini. Dan tentunya berlibur ke sini benar-benar saya rekomendasikan juga, karena memang mulai dari akomodasinya ya, dari akomodasi, arah transportasinya itu semua sangat gampang untuk dijangkau. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin lagi berada di Banda Aceh, jangan lupa sempatkan juga liburan ke sini, karena mungkin yang sudah sering ke laut itu sudah mainstream mungkin ya. Dan sekali-sekali kita wisatanya ke pinggir-pinggir sungai, kita akan coba bandingkan, rasakan pengalaman yang baru. Oke, demikian teman-teman, semoga bisa menghibur kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.